Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. 7 sangkakala adalah istilah bagi suatu peristiwa di mana dilakukan peniupan 7 sangkakala oleh 7 malaikat satu persatu untuk menandai rangkaian kejadian pada akhir zaman. Hal ini disaksikan dalam suatu penglihatan mengenai wahyu Yesus Kristus oleh Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dan dicatatnya dalam kitab Wahyu kepada Yohanes yang termasuk ke dalam bagian Perjanjian Baru pada Alkitab Kristen. Catatan mengenai 7 malaikat dan 7 sangkakala ini ditulis detail pada Wahyu 8 sampai 11. Sangkakala pertama terdapat di Wahyu 8 ayat 7. Sangkakala pertama terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, semua dilemparkan ke bumi. Akibatnya adalah maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Arti rohani sepertiga pohon terbakar adalah makanan orang rohani. Dalam hal ini, makanan rohani yaitu firman Tuhan. Pada masa sangkakala dibunyikan, maka firman Tuhan tidak lagi murni, tetapi sudah dirusak dengan campuran pengajaran duniawi, falsafah, dan lain-lain, sehingga sepertiga rusak. Untuk semua rumput terbakar, rumput adalah makanan hewan, yaitu makanan jiwa seperti sopan santun, tata krama, budi pekerti, rusak semuanya. Sangkakala kedua terdapat di Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. Sangkakala kedua mengakibatkan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Akibatnya adalah sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Arti rohani gunung besar adalah gambaran iblis yang sangat marah karena diusir dari sorga, sehingga merusakkan bumi. Sangkakala ketiga terdapat di Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Sangkakala ketiga jatuhlah dari langit sebuah bintang besar bernama Absintus, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Akibatnya adalah sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Sangkakala ketiga sama dengan sangkakala kedua, kecuali pada dampaknya yang mempengaruhi danau-danau dan sungai-sungai, bukannya pada lautan. Arti rohani absintus adalah gambaran tokoh rohani yang jatuh sehingga menyebabkan air menjadi pahit, atau orang yang mundur dari Tuhan hidupnya menjadi pahit. Sangkakala keempat terdapat di Wahyu 8 ayat 12. Sangkakala keempat terpukurlah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Akibatnya sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Arti rohani benda-benda langit adalah gambaran orang Kristen yang tidak lagi menjadi terang dunia, karena sepertiga padam membawa dampak yang sangat besar. Inilah yang memulai dengan roh, tetapi mengakhiri dalam daging. Sangkakala kelima terdapat di Wahyu 9 ayat 1 sampai 11. Sangkakala kelima terjadi sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci untuk membuka lubang jurang maut.
Akibatnya naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi, untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Sangkakala ke-6 terdapat di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Sangkakala ke-6 adalah suatu suara berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu untuk melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat untuk mengerahkan 20.000 laksa tentara berkuda. Akibatnya sepertiga umat manusia terbunuh oleh api dan asap dan belerang. Sangkakala ke-7 terdapat di Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala ke-7 terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, dan ke-24 tua-tua tersungkur, menyembah dan memuliakan Allah. Akibatnya terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Itulah penjelasan mengenai sangkakala pertama sampai ke-7. Semoga bisa bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.